gara-gara kalian mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kata Allah ya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia itu pertama-tama kita harus bersyukur. Karena ketika kita mau mensyukuri hal yang kecil, kita akan Allah berikan sesuatu yang lebih lagi. Seperti itu. Dan Abu Bakar mengatakan, orang yang tidak mampu mensyukuri hal yang kecil tidak akan diberikan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi nih, kalau misal mungkin masih di pondok, apa sih problem yang sering kalian permasalahkan dan biasanya keluhkan dan kadang kurang bersyukur? Mungkin uang saku dari orang tua gitu kan, duitnya sedikit banget gitu kan. Nah, itu kita tetap harus mensyukuri karena kalian di sini masih bisa tinggal, masih bisa tidur, hidup tenang, masih bisa makan. Sedangkan banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza ya, di Syria, dan banyak negara lain yang mereka itu mau tidur aja nggak tenang seperti itu. Takut tiba-tiba ada bom. Belum lama kan baru beberapa hari yang lalu bom kembali dijatuhkan oleh Israel di Palestina. Dan kita masih punya banyak sekali kelebihan yang patut kita syukuri. Dan dengan sedikit yang kita miliki, kemudian ketika kita bersyukur, insya Allah Allah nanti akan menambahkan hal-hal lain yang mungkin kita tidak menyadarinya. Kalau kita enggak, oh iya ya, ternyata ada yang lebih di bawah saya. Jadi memang terkadang kita harus sering melihat ke bawah, gitu ya. Oke, kemudian bentuk-bentuk syukur itu yang pertama dalam hati. Maksudnya bagaimana? Jadi kita harus menyadari dan meyakini bahwasanya apa yang terjadi sama kita, apa yang menimpa kita itu semuanya itu pemberian dari Allah. Jadi kita punya apa sekarang itu dari Allah. Contoh kecil, mungkin ketika kalian mensyukuri sesuatu, alhamdulillah dapat kado dari Allah. Apa sih bentuknya? Es campur doang sih, tapi kalian bersyukur tentang itu. Tunggu aja, nggak lama kemudian ketika kalian ingin sesuatu, nanti itu tiba-tiba akan datang juga. Tiba-tiba apa yang kalian inginkan itu akan ada dengan mudah. Kalian bersyukur, kalian enjoy nggak? Tengok kanan, tengok kiri, ngelihat dia lebih gitu kan. Tuh, jadi kita menyadari, ini dikasih Allah, dapat hadiah lagi nih, apa ya, Allah kasih apa gitu. Kemudian dengan lisan itu kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan itu kita merawat apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, misalnya kita mensyukuri kecantikan kita ya. Allah kasih kita wajah yang cantik dirawat, tubuh yang bagus dirawat, gitu kan. Kemudian Allah memberi kita harta, kita bersyukur akan harta kita infakkan, kita sedekah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, mungkin saya diminta untuk memberikan sedikit ucapan atau kalau nasihat. Saya pertama mungkin nasihati diri saya sendiri, baru saya akan membagi nasihat ini. Mudah-mudahan insya Allah ini sedikit bermanfaat. Karena saya melanjutkan tadi sama yang kakak yang tadi juga mengatakan, kalian buat orang-orang yang tolabul ilmi ini, ada hadisnya dikatakan, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Tapi belajar agama saja tidak cukup tanpa dasar-dasar. Seperti yang tadi dikatakan, mungkin di dalam tadi motivasi adalah memakan yang halal. Kenapa? Ada kisahnya. Dulu suatu ketika Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu pernah mengadu kepada gurunya. Syakartu ala waqi'in ala su'i hifdi farshiduni ila tarkil ma'asi wa anna ilmullahi nuran wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada Waqi'. Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i tentang su'i hifzi, tentang lemahnya hafalanku. Farshiduni, maka dia menunjukkan kepadaku latarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Wa anna ilmullahi nuran, sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya.
Wa nurullahi la yuhda li'asi. Tidak akan bisa bertemu antara maksiat itu dengan ilmu Allah. Waktu ketika juga Imam Al-Ghazali ketika awal-awal di dalam masa belajarnya juga pernah mengalami susah menghafal. Mungkin kalian juga akan merasakan, karena saya juga pernah jadi thalabul ilm. Saya juga pernah di pesantren, saya jadi pelajar itu susahnya menghafal. Nah, ketika kita susah menghafal, kita lihat apa yang masuk ke dalam mulut kita. Imam Ghazali bahkan dulu pernah terjadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dikatakan apa? Awal-awal dia belajar, dia susah menghafal. Akhirnya dia tanya sama ibunya, ya ibu, apa pernah waktu pas aku lagi di dalam kandungan? Akhirnya diceritain, iya, saya pernah makan sebuah apel yang hanyut. Akhirnya saya makan tuh apel. Apel hanyut di sungai, nggak ada tahu yang punya siapa kan? Akhirnya Imam Ghazali cari itu, sampai bertahun-tahun. Ketika ketemu sama pemilik apel, dia berkata, ya Tuhan, ibu saya dulu waktu lagi hamilin saya pernah makan apel dari kebun antum. Saya mohon ridhonya. Begitu diridhoi, kebuka semua dia punya harapan. Jadi yang pertama sekarang, maksudnya intinya adalah dari perkataan saya, ilmu sekarang gampang didapat, tapi susah diamali. Orang dulu cari ilmunya susah, gampang ngapalin. Ya, ilmu dulu dikejar, ditulis, dihafal, diamalin, diajarin. Sekarang ilmu didownload, disimpan, dikoleksi, buat diperdebatin. Dulu orang peras keringat buat dapat ilmu, peras keringat, banting tulang, khidmat sama guru segala macam. Sekarang tinggal klik layar, buka aplikasi, duduk sambil minum kopi, buka ilmu. Dulu orang belajar ilmu itu sampai hatinya dimasuk, sampai dijaga sama Allah, jadi hatinya ingat kepada Allah, ilmunya dijaga. Sekarang ilmu disimpannya di mana? Galeri. Kalau baterainya habis, HP-nya rusak, memori card-nya patah, hilang nggak ilmu? Atau anggaplah di dunia ini nggak ada lagi energi, hilang ilmu. Dulu ilmu itu bisa didapat dengan apa? Dengan kita duduk sopan di depan guru, keberkahan masuk bersama pandangan kita kepada guru. Pandangannya guru ketika belajar beda ya. Zaman sekarang kan ada namanya PJJ, pelajaran jarak jauh ya kalau sekarang. Tapi ingat, sekali-kali itu tidak akan bisa menandingi keberkahannya belajar dengan menatap muka guru. Kalau sekarang orang nggak perlu pakai sambil lihat muka guru, duduk sambil buka baju, duduk angkat kaki, tidur-tiduran, baca dari handphone. Apakah di situ akan masuk keberkahan? Tidak. Yang masuk keberkahan di situ adalah apa? Kemalasan. Jadi saya sekali lagi cuma mengingatkan untuk para thalabul ilm, pertama buat diri saya, bahwa sekarang kita udah sampai di zaman yang ketika kita mau berkata, berbicara cukup ketik, mau melihat cukup klik, ya, mau manggil cukup ping. Ini bagus, tapi manfaatin dengan sebaik-baiknya dan jangan lupakan ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa digantikan dengan teknologi. Orang boleh hafal, kata Imam Ghazali dulu apa? Kalian boleh baca 1000 buku, kalian boleh baca, boleh hafal 1000 ilmu, tapi kalian belum bisa mendapat rahmat Allah sampai kalian mengamalkan. Dan mungkin yang terakhir adalah apa? Niat. Niat yang pertama adalah penting, karena niat seorang thalabul ilm bisa menggantikan ilmu dari pelajaran. Niat yang baik, niat yang baik. Saya duduk di sini, saya niat mau belajar ilmu agama, mendapat ridho Allah, mendapat ridho sunnah Rasulullah, mengikuti atau saya ingin berbuat baik kepada orang tua untuk nanti ngajar di balik ketika di lingkungan masal. Dengan semua niat-niat yang baik, kalian bisa mendapatkan semua apa yang tidak bisa dicapai dengan amal. Ada satu orang ulama besar zaman dulu, Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, duduk 40 hari di depan rumahnya Syekh Ma'ruf Bajamal di Sibab. Dia datang mau belajar, nggak dikasih masuk sama gurunya, nggak, suruh tunggu depan. Dia duduk di depan rumahnya itu Syekh Ma'ruf Bajamal sambil puasa. Di Hadramut panas nih, bukan kayak di sini, tak hujan ada adem, enggak, di sana panas. Dia duduk sampai 40 hari. Baru terakhir Syekh Ma'ruf Bajamal turun ke bawah,
bilang ya waladi Abu Bakar, anakku Abu Bakar, sesungguhnya engkau telah melewati ujian itu. Lihat, dia transfer ilmunya tanpa harus belajar. Jadi maksudnya apa? Itu dari niat yang jangan nanti juga kalian dengan berpikir oh udah dah saya niat begitu aja dah baca wirid besok pintar ya, nggak juga, nggak bisa kalau begitu ya. Tetap yang penting niat yang baik. Semua yang tahu artinya niat dalam hati kita siapa? Cuma kita sama Allah. Mungkin itu aja kurang lebihnya dari saya. Segala kekurangan semua datangnya dari saya dan segala kelebihan dari Allah. Semoga ini bermanfaat karena saya sekali lagi adalah mengingatkan diri saya dulu yang pertama. Saya ingatkan dulu diri keluarga saya, baru saya berbagi kepada saudara-saudara saya semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.